bisa bermuajahah, sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa masih melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segenap aktivitas ibadah kita, segenap aktivitas yang kita lakukan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita dalam surah Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan itu. Kemudian Allah mencatat semua apa yang kita lakukan dan bekas-bekas yang telah kita tinggalkan. Dan semua itu akan tercatat di kitab Lauhul Mahfuz yang Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita pakai hari ini, apa yang kita tempat kita sujud hari ini, pakaian kita, semua yang kita gunakan mudah-mudahan menjadi amal bagi kita semua dan menjadi pemberat amal ibadah kita di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tercurahkan kepada uswah kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua Masjid At-Taqwa, kemudian yang kami hormati para pengurus Masjid At-Taqwa, yang kami hormati juga segenap bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mohon izin kepada bapak untuk menyampaikan amanah dari guru kami, yakni Pak Ustadz Muhammad Yamin. Beliau kalau uji kita nih Pak, dia berangkat, pokoknya jangan tak berangkat. Jadi mohon izin kami menyampaikan pada kesempatan pagi ini. Mungkin ilmu kami tidak banyak, yang ini yang bisa kami bagikan bukan menasehati, bukan menggurui, tapi menyampaikan apa yang telah Allah sampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang kita hadir di sini, saat ini kita telah melihat banyak tentang perubahan zaman di era teknologi saat ini. Mungkin tanpa kita sadari, justru kita disibukkan dengan era yang saat ini. Bahkan anak-anak kita pun larut dengan kesibukannya hingga melupakan semua aktivitas ibadahnya. Banyak anak-anak di antara kita ataupun anak-anak kita justru melalaikan ibadah salatnya, justru melalaikan baca Qur'annya. Kalau kita tanya seberapa banyak anak-anak kita membaca Al-Quran, mungkin sangat jarang sekali. Atau kita misalnya, berapa banyak kita membuka mushaf Al-Quran? Ustaz, mushaf Al-Quran sudah ada di HP. Pertanyaannya, seberapa banyak kita membuka mushaf aplikasi Al-Quran di HP dengan perbandingannya membuka WhatsApp di dalam HP kita? Pasti tentunya dan pastinya WhatsApp itu akan lebih banyak prioritasnya dibandingkan dengan mushaf yang kita buka. Artinya era teknologi saat ini sudah luar biasa. Kemudian juga dahulu ketika kita mau mengunjungi nenek, sanak saudara kita harus mudik, kita harus melakukan perjalanan yang jauh. Namun saat ini silaturahmi terkadang hanya cukup dengan handphone saja, cukup video call, cukup dengan melihatkan wajah kita, mengirimkan video kepada saudara-saudara kita. Artinya secara prinsip mungkin kemajuan era teknologi menjadikan dampak yang positif. Namun Bapak Ibu semuanya, justru era teknologi saat ini menjadikan anak-anak kita, menjadikan diri kita justru lalai, sibuk, larut dengan keindahan-keindahan yang diciptakan oleh tangan manusia. Ada salah satu ayat yang Allah mengingatkan kepada kita ketika kita melupakan peringatan-peringatan Allah, ketika kita melalaikan ibadah kita kepada Allah, ketika kita melalaikan membaca Al-Quran, ketika kita melalaikan segala aktivitas yang notabene kita tahu bahwasanya Allah menciptakan kita, menjadikan kita
untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am. Mudah-mudahan ini mengingatkan kepada kita semua, jika kita lupa mengawasi diri kita, jika kita lupa mengawasi anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu, akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma nasu ma dzukiru bih," maka tak kala kalian melupakan peringatan-peringatan Allah yang datang kepada kalian. Ketika kita lupa sholat, ketika kita lupa membaca Al-Quran, ketika kita lupa membayar zakat, kelalaian kita, ketika kita sibuk dengan urusan dunia, lebih mementingkan urusan dunia dan tidak mau mengunjungi Allah, berangkat umroh ataupun haji, ketika kita lupa apa yang telah disyariatkan, maka kata Allah, justru fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Allah justru buka pintu-pintu kesenangan itu untuk kita. Jadi semakin kita lupa kepada Allah, semakin dunia itu menjadi milik kita, Bapak Ibu. Tanpa kita sadari, kita akan tertarik oleh dunia itu. Kita akan disibukkan oleh dunia itu. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kemudian apa kata Allah? Hatta idza farihu bima utu. Kamu akan bergembira dengan kesenangan-kesenangan yang tanpa kita sadari, anak-anak kita larut menjadi idola-idola yang bukan lagi Nabi Muhammad, tapi idolanya orang-orang Korea dan lain sebagainya. Orang lebih suka maghrib itu di rumah dibandingkan pergi ke masjid. Sudah sholat maghrib, siap-siap nonton TV, nonton dangdut dan lain sebagainya. Lupa dengan peringatan-peringatan Allah. Azan, cadak baik. Nak ngaji, kaget mak, nonton TV dulu. Nak ngaji, kaget mak, main game dulu. Sibuk dengan urusannya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan yang lain-lain. Maka ketika kita melupakan peringatan-peringatan Allah, kita lupa dengan perintah-perintah Allah, maka justru dunia itu akan menarik kita. Dengan Allah bukakan pintu-pintu kesenangan kepada kita. Hatta idza farihu bima utu. Semakin kita masuk ke dalamnya, maka kita akan semakin bergembira dengan dunia ini. Apa kata Allah di akhir ayatnya? Fa idza hum baghtah. Fa idza hum mublisun. Hatta idza farihu bima utu, akhadnahum baghtah. Fa idza hum mublisun. Maka ketika kita sedang senang-senangnya, Bapak Ibu, kita larut dengan kesenangan itu, akhadnahum baghtah. Allah akan timpakan azab yang sekendak-kendaknya Allah dan Allah itu. Akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Sehingga kita terdiam dan berputus asa. Oh, ini ya Allah. Baru kita bisa nyebut nama Allah. Oh, ini ya Allah. Kita lupa. Nah, ayat ini menegaskan kepada kita semua, ketika kita lupa dengan perintah Allah, ketika kita lupa dengan hakikat Allah menjadikan kita, bahwasanya Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Meskipun dalam konteksnya ada ibadah yang wajib dan ada ibadah yang memang sifatnya segala bentuk kebaikan yang kita lakukan merupakan ibadah, bahkan pekerjaan kita merupakan ibadah, bahkan senyum kita juga merupakan ibadah. Kemudian supaya kita tidak larut, Allah juga mengingatkan kepada kita, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Ayat ini menegaskan kepada kita, ketika kita hanya urusan sibuk dunia, baik, ketika kita hanya mementingkan dunia kita, hanya mementingkan pekerjaan kita, melupakan akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Man kana yuridul hayatad dunya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia beserta isinya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun.
Ketika kita menghendaki kehidupan dunia beserta isinya, maka Allah akan berikan semuanya tanpa Allah kurangi sedikit pun, kata Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ngejar dunia, Allah itu tidak akan kurangi sedikit pun. Kita akan dapatkan dunia itu. Bahkan ada yang cerita kalau di YouTube itu, aku tidak sholatnya, sholat tidaknya selama lebih kurang sebulan, kata. Yang ku cari dapat galau, kata. Nah, jadi artinya ayat ini menegaskan kebenaran dari apa yang kita cari. Semakin kita kejar dunia, semakin akan kita dapatkan. Namun kata Allah, Allah lanjutkan, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu, apa yang telah mereka usahakan itu akan menjadi sia-sia. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka tidak akan mendapatkan apapun kebaikan di akhirat illa an-nar, kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Maka sia-sialah apa yang telah mereka lakukan di dunia. Jadi sia-sia Bapak yang kita lakukan di dunia ketika kita tidak menjadikan dunia ini ladang akhirat. Ketika kita menanam di dunia, dan itulah yang akan kita dapatkan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mengingatkan diri kami pribadi. Kita sama-sama mengingatkan diri kita, mengingatkan anak-anak kita yang di rumah. Terkadang jam 2 malam, kalau saya punya CCTV di rumah itu, sudah 3 kali anak-anak yang seumuran SMP, SMA, tawuran depan rumah, di jalan. Artinya ini butuh peranan kita. Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya untuk menjaga diri kita ketika kita sudah rajin ke masjid. Tapi ingat, jangan hanya diri kita, tapi ada istri kita, ada anak-anak kita yang perlu kita awasi. Jam 10, jam 9 sudahkah mereka ada di rumah? Sudahkah mereka membaca Al-Quran? Banyak orang yang tahan membayar les sampai puluhan juta, tapi mengaji mereka lalai. Bahkan guru ngajinya juga lagi tidak dibayar, kan? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk mempersiapkan diri kita menghadapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana khatib sering menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan ingatlah apa-apa yang akan kalian lakukan untuk menghadapi hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Allah mengingatkan kepada kita, dan janganlah kalian mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya. Nah, jadi catatan bagi kita galau-galau. Dan janganlah kalian mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya. Ketika kita ikut terjerumus kepada orang-orang yang kami lalaikan, justru Allah melupakan kita. Ketika kita mengikuti orang-orang yang lupa kepada Allah, kita akan ikut ke sana. Ulaika humul fasiqun, dan kita termasuk orang-orang yang fasik. Kita tahu bahwasanya ibadah itu wajib, tapi kita justru melalaikannya. Kenapa? Karena kita berteman dengan orang-orang yang mungkin menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda mengingatkan kepada kita, ketika kita mau berteman, maka kata Rasulullah, bertemanlah dengan seorang penjual minyak wangi. Maka 3 hal yang akan kita dapatkan. Yang pertama, kata Rasulullah, ketika kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi, maka kita bisa membeli minyak wangi darinya. Jadi kita bisa meminta tips-tips kebaikan darinya, meminta tips-tips bagaimana sholat yang baik, sholat yang khusyuk dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ketika kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi, maka kita akan diberi minyak wangi olehnya, kata Rasulullah. Kita bisa kemungkinan besar akan diajaknya untuk berbuat baik. Kita akan diajaknya untuk mengikuti majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah,
ketika kita berjalan dengannya, maka kita akan mendapatkan harumnya. Jadi ketika kita berteman dengan seorang ibu minyak wangi, maka kata Rasulullah, seorang yang baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan darinya. Kemudian kata Rasulullah, dan janganlah kalian berteman dengan seorang penempa besi, maka dua hal akan kalian dapatkan, kata Rasulullah. Yang pertama, kalian akan mendapatkan percikannya, atau jika arangnya, abunya. Ya. Yang kedua, kita akan mendapatkan asapnya. Saya teringat ada salah satu cerita. Jadi di wilayah Kempten pada waktu itu ada seorang anak yang baik-baik. Kemudian dia ditelepon sama temannya, nak, kawan kita ngumpul dulu di warung ini lah. Ngumpul, kawannya tadi bilang dia ngumpul di situ ada sekitar 20 anak. Nah ternyata dari sekian anak 20 tadi ada salah satu anak yang tidak dikenal, melok nimbrung di situ, melok ngobrol di situ. Tiba-tiba digerebeklah sama polisi, digerebek sama polisi, dan dia ditangkap dulu. Mau nggak mau? Ngaku karena ada salah satu dari anak-anak 20 tadi membawa barang yang haram, barang ataupun kita sebut narkoba. Ya polisi tidak tahu kenapa, pokoknya kemungkinan bisa jadi ini untuk transaksi dan lain sebagainya. Nah ini tentunya yang tidak kita inginkan. Artinya mungkin kita telah menjalankan perintah Allah, tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Mungkin kita telah menjalankan perintah Allah, tapi kita melupakan bahwasanya anak-anak kita sudahkah mereka salat, sudahkah mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebagai penutup, Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4245, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman ada umatku yang membawa pahala sebesar gunung Tihamah berwarna putih. Namun pahala itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sauban berkata, "Ya Rasulullah, berikan kami seperti apa umat itu, golongan itu." Maka kata Rasulullah, mereka sholat malam sebagaimana kamu sholat. Mereka beribadah sebagaimana kamu beribadah. Namun ketika mereka sendiri, mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menegaskan pada ayat yang pertama, mungkin kita rajin beribadah, mungkin kita rajin membaca Al-Quran, mungkin kita rajin menyampaikan tentang amanah-amanah Allah, menasihati orang lain, tapi kita lupa ketika kita sendiri seringkali kita membuka, melaksanakan, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hadis ini menyentuh kepada diri kita dan mengingatkan kepada diri kita bahwasanya ketika kita rajin beribadah, tapi ketika kita nyujud di rumah, di pojok rumah, ketika kita sendiri justru kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahala yang sebesar gunung Tihamah, kata Allah tidak anggap pahala itu sebagai bentuk kebaikan dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimatul mukminin rahimakumullah, Bapak, Ibu-ibu semuanya, ayat-ayat yang kami sampaikan tadi merupakan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika salah itu merupakan penyampaian dari kami pribadi. Mudah-mudahan surah Al-An'am ayat 44, kemudian surah Hud ayat 11 ayat 10 sampai 12 mengingatkan kepada kita bahwasanya dunia ini merupakan tempat bersenda gurau. Ketika kita menginginkan dunia, maka Allah akan berikan dunia beserta isinya. Tapi ingat bahwa kita hidup ini tidak hanya di dunia saja. Ada yang sudah Allah siapkan untuk kita. Apa itu? Yakni tanah, yakni alam barzahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nanti mengeluh di akhirat sebagaimana dalam surah An-Naba, dalam surah ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ada orang-orang yang mengeluh di akhirat. Ya Allah, cobalah sekiranya aku mati ini langsung menjadi tanah.
Kenapa? Karena dia melihat hewan-hewan ternak di akhirat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak dihukum, mereka langsung menjadi tanah. Dan mereka mengeluh, ya Allah, sekiranya kami mati dan di akhirat ini langsung menjadi tanah. Dan surah An-Naba ayat yang terakhir, ayat ke-40. Yaqul kafirin ya laitani kuntum turaba. Nah, mereka ingin langsung menjadi tanah. Nah, tentunya kematian itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru kematian itu menjadi awal bagi kita mempersiapkan diri kita, dan akan ditanya segala apa yang ada yang telah kita lakukan di dunia yang Allah Subhanahu wa taala, dan kelak akan kita pertanggungjawabkan semua apa yang kita gunakan, semua apa yang kita lakukan, dan semua apa yang kita perbuat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari diri kita dari orang-orang, teman-teman yang justru menyesatkan kita, melalaikan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh, anak-anak yang berbakti kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya bisa kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kesalahan kami pribadi, dan kami tutup dengan doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.